Indonesia dan di Sulawesi Utara, khususnya teristimewa untuk teman-teman di Sulawesi Utara, baik Gorontalo dan Makassar, yang dimana pada hari ini kita bisa hadir bersama untuk mendengar materi saya mengenai pembuatan ajar berbasis Office 365. Nah, untuk teknologi Office 365 ini sudah teknologi yang sudah cukup lama. Di tahun 2015 sudah eksis, dan di tahun 2017 kini udah mulai viral lagi karena sudah ada Microsoft Teams yang sudah aplikasi sosial media yang banyak disenangi oleh kaum milenial. Nah, Office 365 ini ada berbagai macam aplikasi. Jadi aplikasinya ada 35 aplikasi. Mungkin yang saya akan demo mungkin hanya 1-2 aplikasi, karena biasanya kalau saya ngasih materi itu memakan waktu 2-3 hari. Nah, karena dibatasi jamnya, mungkin kita lebih banyak kepada penekanan pengenalan saja. Nah, di Office 365 ini ada aplikasi berbasis cloud atau komputasi awan, yang dimana Bapak Ibu bisa menyimpan data dengan storage yang sangat besar. Nah, itu ada di aplikasi OneDrive. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita menyimpan data itu menggunakan media flash disk atau CD dan sebagainya. Nah, sekarang sudah ada alternatif untuk penyimpanan data di Office 365 dengan aplikasi OneDrive. Itu dikasih dari Microsoft untuk kami guru-guru hebat itu 1 tera. Artinya 1 tera itu sebanding dengan 1000 giga. Kemudian ada aplikasi lain, ada namanya SharePoint, ada namanya Sway, ada namanya Microsoft Teams. Nah, ini kita akan bahas satu-satu persatu. Kemudian di pengenalan Office 365 ini, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Office 365 itu sudah berbasis web browser. Jadi dia bisa diakses di smartphone, bisa juga diakses di desktop, dan bisa diakses dari berbagai macam aplikasi. Yang terakhir saya lihat sudah bisa di Play Store, sudah berbagai macam browser di situ sudah bisa diakses. Nah, cara mengakses Bapak Ibu cukup masuk di portaloffice.com. Dari di situ bisa menggunakan user login dan sebagainya. Kebetulan kami di National PTP kita sudah kerjasama dengan Microsoft. Kami dikasih akun namanya akun @365.aptpi.id, dan alhamdulillah kami sudah membuat kegiatan yang dimana kami sudah membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah binaan Muhammadiyah, sekolah-sekolah binaan Kemenak, dan sekolah-sekolah di berbagai kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Yang terakhir kami juga sudah menguji coba untuk Vicon yang bisa kita pakai misalnya di aplikasi Webex. Nah, sekarang sudah ada namanya aplikasi Vicon dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, itu kami sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman PTP yang ada di Makassar, PTP yang ada di Surabaya, dan PTP yang ada di Sulut dan Gorontalo, dan hasilnya lumayan bagus karena dia memakai teknologi Skype. Nah, dari Microsoft Office 365 ini ada versi 2. Yang pertama versi Office 365 versi cloud atau komputasi awan, dan versi Office 365 versi bumi. Dan yang dikasih oleh Microsoft untuk pendidikan kita dikasih free itu yang Office 365 versi cloud. Sedangkan yang untuk Office versi bumi itu dia sistemnya berbayar. Tapi untuk institusi pendidikan harganya sangat murah. Cukup membayar 800.000 per tahun, atau mungkin kalau di siswa itu mungkin dia bisa seharga 1 mangkok bakso. Nah, bayangkan Bapak Ibu dengan harga 1 mangkok bakso, semua siswa yang ada di sekolah itu bisa mendapatkan akun Office 365 versi bumi. Nah, untuk pertama masuk itu menggunakan akun yang diberikan oleh Microsoft, nanti akan saya demokan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat aplikasi yang ada di Office 365. Ini ada
uh, 35 aplikasi yang di-endorse dari Microsoft Office 365. Di antaranya adalah Outlook, kemudian Outlook ini sama seperti kita meng-email, ini ada OneDrive, kemudian ini ada namanya Word Office 365, kemudian juga ada Excel, Office 365, ada PowerPoint, ada OneNote. Nah, OneNote ini adalah catatan digital yang bisa kita pakai untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan share berbagai macam data. Kemudian ada namanya SharePoint, kemudian ini adalah namanya Teams. Teams ini adalah sosial media yang dipakai oleh Office 365 untuk bisa membuat kelas. Jadi kita bisa bikin kelas, kemudian siswa kita buatkan kelas di situ, dan kita bisa ujian di situ, dan sebagainya. Kemudian aplikasi lain sangat banyak Bapak Ibu, bisa tidak hanya Teams, juga ada namanya aplikasi untuk form. Form ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin instrumen atau mungkin kita mau bikin soal. Nah, itu kita menggunakan Microsoft Form. Nah, ini ada tampilannya. Jadi kalau misalnya Word online, nah ini sangat menarik. Kemarin saya sudah dicoba bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah yang ada di Kabupaten A, Kabupaten B, C, mereka bisa berkolaborasi untuk membuat RPP satu lembar. Dan alhamdulillah, yang dengan jangka waktu 30 menit, RPP itu selesai. Dikerjakan oleh 5 guru yang berbeda di kabupaten kota. Nah, ini kehebatan dari Word-nya Office 365. Kalau kita memakai Office yang Word yang versi 2019, 2000 Office 2013, 2010, ini dia tidak bisa dikerjakan secara online. Nah, kemudian di sini ada namanya Outlook. Outlook ini seperti biasa, kita bisa mengirim email kepada berbagai macam komunitas, teman, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa bisa mengirim data, mengirim gambar, mengirim video, kemudian kita bisa mengirimkan informasi dan sebagainya. Dan enaknya di sini kita bisa meeting. Nah, kemarin saya dicoba teman-teman kantor bagaimana kita bisa meeting hangout untuk makan siang. Nah, di Outlook ini kita bisa langsung ada notifikasi secara langsung di HP-nya masing-masing, sehingga bisa diingatkan kapan bisa janjian dan sebagainya. Nah, kemudian yang file yang ketiga, aplikasi yang ketiga ini ada namanya OneDrive. Ini penampakan OneDrive. Nah, dia bisa menyimpan data storage yang lebih besar. Pesaing dari Office 365, dia bisa menyimpan hanya sekitar 5-10 giga, kalau ini bisa sampai 1 tera. Dan ini free Bapak Ibu, tidak untuk penyidikan. Nah, ini adalah SharePoint. Jadi SharePoint-nya seperti ini penampakannya. Nah, kemudian ini adalah Microsoft Teams. Di Teams ini Bapak Ibu, kita bisa membuat sosial media, kita bisa chatting, kemudian kita bisa bikin meeting, kita bisa kirim file, kemudian kita bisa buat video call. Nah, saat ini kita menggunakan video call-nya atau untuk virtual koordinator training dengan menggunakan Webex. Nah, tapi kalau kita menggunakan Microsoft Teams itu bisa. Kemampuannya sama, tetapi dia masih partisipannya dibatasi hanya 250 partisipan. Dan ini ada penampakan lagi, di sini juga ada teks emoji, kemudian ada GIF, dan di sini ada namanya animasi. Animasi GIF ini yang tidak ada di tempat lain. Kalau saya lihat di sini ada tampilan meme. Nanti saya akan tampilkan bagaimana kehebatan dari Microsoft Teams itu. Kemudian ini adalah Outlook, sama seperti tadi, untuk akun. Nah, ini adalah email dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu kalau begitu masuk, kita bisa ditanya user ID-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, kehebatan dari Microsoft Office 365 itu dari sisi security, dari sisi keamanan. Kalau misalnya kita salah masukin password, maka itu akan diblok, dikunci oleh sistem, sehingga dia harus lapor ke admin untuk mereset password-nya dan sebagainya. Nah, ini tampilan-tampilannya untuk email, Outlook, dan sebagainya. Nah, ini adalah Teams. Nah,
Nah, ini adalah untuk username dan password. Nah, ini adalah tampilannya, saya bisa kasih lihat. Nah, ini adalah penampakan dari Vicon ya, video call dari Microsoft Teams. Jadi Teams ini di sini kita bisa calling, mengatur siapa yang menjadi host, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presenter. Jadi, dan untuk informasi dari teman-teman Microsoft di tahun 2020, Skype yang biasanya kita dapatkan free di endorse di HP dan laptop dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak ada lagi, itu akan dimasukin di Microsoft Teams. Nah, ini kehebatan dari video call dengan menggunakan Microsoft Teams. Kita bisa atur kameranya dan sebagainya sehingga bisa terhubung dan sebagainya, tampilan voice call-nya. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari kamera. Kamera itu artinya kalau dia memakai kamera laptop, berarti dia bisa peer-to-peer. Tapi kalau dia memakai kamera HP, maka gambar itu bisa didapat menjadi 360 derajat. Nah, kemarin saya coba demokan kepada kepala sekolah bagaimana dia mensupervisi keadaan guru mengajar. Nah, kebetulan kami sudah kasih pelatihan Office 365 dan kita sudah bikin kelas. Nah, kepala sekolah tinggal mengecek guru mengajar di kelas dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Dan juga bisa membuat meeting secara online dengan Microsoft Teams ini. Sehingga peran-peran dari CCTV sekolah itu sudah makin lama makin berkurang. Karena dengan teknologi Vicon ini, itu sudah bisa merekam apa yang ada di kelas, apa yang kejadian yang di kelas secara real time. Dan bisa direkam. Nah, ini kehebatannya kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah tidak punya CCTV, maka alternatif untuk melihat situasi kelas, kemudian kita bisa membuat bagaimana kita bisa komunikasi secara virtual, maka ini ada alternatif dengan menggunakan Office 365. Ini tampilan video call-nya. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya di menu-menunya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya masih pengenalan saja bagaimana Bapak Ibu dari sisi penampakan Office 365 seperti apa dan aplikasinya seperti apa. Nah, nanti saya akan demokan langsung laptop saya bagaimana proses jalankan untuk Office 365. Ya. Saya akan coba buat video. Video ini artinya teknologi Microsoft di tahun 2020. Sudah lihat sendiri di tahun 2025 ya. Yang saat ini 2025. 2020 berarti masih 5 tahun yang akan datang. Bagaimana persiapan teknologi ke depan. Sebelumnya Bapak host boleh ngecek apakah suara video saya keluar, Pak host? Halo? Belum keluar, Pak. Ya. Kedengaran suara? Suara video belum, suara Bapak terdengar, video belum. Belum, iya. Ya. Nah, ini ada kelemahan juga. Oke. Ini saya bisa gambarkan teknologi Microsoft di tahun 2020. Untuk pengambilan data, itu sudah menggunakan video drone. Drone-nya sudah bawah laut. Belum tampil layarnya, kontennya, Pak. Bagaimana, Bapak? Belum, masih blank layar, Pak. Belum tampil. Video belum ya? Belum ya. Oh iya, baik. Saya ini dulu, sharing dulu sebentar. Saya coba tes dulu videonya. Kalau ini Bapak sudah ada gambarnya, videonya? Sudah. Ya. Oh iya, saya ulang dari awal ya. Jadi ini adalah teknologi masa depan dari Microsoft di tahun 2025. Video ini saya dapat pada saat teman-teman Microsoft datang ke Gorontalo untuk mengadakan pelatihan Office 365 di tahun 2015. Berarti kalau dari selisih 2015-2020 ada jeda 5 tahun.
Jadi ini adalah prototype yang akan dibuat oleh Microsoft di tahun 2025. Untuk itu kita bisa lihat sama-sama. Ya, jadi ini adalah teknologi Microsoft yang bisa membuat visual dari dalam laut. Dia bisa menganalisis gambar, kemudian dikirim ke kelas atau di perpustakaan ya, yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana kita bisa melihat gambar langsung dari video yang sudah dikirimkan di kelas, sehingga guru-guru siswa bisa melihat langsung apa yang ada di dalam dasar laut. Kemudian juga menggunakan 3D, jadi 3D-nya dari kamera sudah 3 dimensi, dan ke depan untuk touch layar-layar TV itu sudah full screen. Nah, seperti ini teknologi yang di tahun 2025 nanti. Jadi untuk tabs, smartphone, dan sebagainya, dia sudah berbasis gambar, video, dan animasi. Nah, ini adalah anak muda yang kekinian. Dia seorang ibu, sudah pulang kerja. Untuk literasinya, dia sudah memakai buku digital. Buku digital itu sudah berbasis aplikasi. Nah, untuk tampilan-tampilannya itu dia sudah menggunakan Sway. Ya. Jadi tampilan Sway untuk Office 365 seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada video call-nya, sudah ada gambar, dan sebagainya. Nah, ini adalah pulpen digital ya. Kalau dulu kita kalau habis tinta selalu mengisi tinta, karena ke depan dia sudah tidak ada lagi. Ya. Ya, ini adalah tampilan video call-nya. Kalau kita memakai Microsoft Teams ya, jadi kita bisa mempublish data. Kalau kita masih minum kopi ya masih secara manual. Nah, ini untuk tempat kerja atau office smart masa depan ya. Seperti ini suasana kerjanya. Jadi kita sudah berbasis digital, kemudian kalau mau buka pintu itu sudah berbasis retina mata ya, itu sensornya ya. Ya, ini ada suasana smart office ke depan. Jadi untuk tampilan HP, smartphone sudah berbasis touchscreen. Ya. Ini adalah anak muda, situasi anak muda yang lagi hangout malam hari. Dia gelamnya sudah berbasis digital dan sudah ada teknologi handphone ya. Saat ini sudah banyak digunakan oleh kaum milenial ya. Jadi dia bisa handphone dari temannya, cukup mengklik jarinya sudah bisa berubah warnanya. Tapi anak muda sekarang ya zaman sepeda itu masih ada Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir kalau teknologi tinggi, tetap transportasi sepeda itu masih digunakan. Nah, ini suasana ruang kerja. Jadi kalau ruang kerja sudah berbasis smartphone, jadi berbagai macam digital ditampilkan. Ini adalah meja gambarnya. Kemudian dia bisa menulis, merekam, ambil data. Jadi kalau Bapak Ibu lihat TV-TV yang depan, dia sudah full screen ya. Di TV-TV yang ke depan ini dia sudah full screen karena dengan banyaknya konten yang akan dibuat itu orang sudah lebih mudah untuk mengakses dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari smartphone. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu rumah tangga ingin bicara sama ayahnya yang lagi sakit, dia tinggal video call memakai Skype dari rumah, sehingga dia bisa interaksi gerakan kakinya dan bisa dianalisis sakitnya apa. Nah, ini adalah suasana kerja di suatu laboratorium di antara dosen dan sesama
teman kerja itu bisa bekerja berkolaborasi untuk mengambil data. Ini adalah untuk video call-nya memakai Skype. Dia bisa bertukar informasi. Ya, ini adalah meja gambar berbasis augmented reality. Jadi berbagai 3 dimensi ya. Di ke depan proyek-proyek kerjaan itu sudah berbasis 3D. Nah, ini adalah teknologi video drone bawah laut ya. Yang kita tahu adalah video drone udara ya. Sekarang sudah ada teknologi ke depan video drone-nya sudah memakai video drone bawah laut. Ini bisa proses pengambilan data sudah bisa lebih gampang dan mudah diakses. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari video untuk teknologi Microsoft Office 365, teknologi future dari Microsoft di tahun 2025. Nah, untuk tampilan Office-nya kita bisa munculkan di portal office.com. Nanti saya bisa tampilkan bagaimana proses untuk aplikasinya berjalan ya. Untuk itu saya serahkan dulu ke host untuk ini. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, baik. Ya, Pak baik. Hamzah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada panelis maupun di attendees. Sekarang sesi tanya jawab dengan cara sebagai berikut. Bapak Ibu silakan mengajungkan tangan, mengklik raise hand, tanda tangan, tanda jari 5 itu raise hand, untuk bertanya secara langsung kepada pemateri Pak Hamzah. Atau bisa juga dengan cara kedua, Bapak Ibu sekalian menuliskan pertanyaan, saran ataupun hal yang lain di kolom chat. Di kolom chat